Oh cuy, kalau misalnya ada satu bangunan yang roboh, bangunan itu roboh, ambruk, hancur gitu dan menelan korban misalnya ya, kira-kira siapa yang salah gitu? Arsitek berhak disalahkan atau enggak gitu? Jadi itu yang bakal kita bahas kali ini dan let's go. Jadi kemarin tuh gue ngomong sama senior gue soal kalau misalnya ada satu bangunan yang roboh, itu tuh siapa yang bisa kita salahkan gitu? Apakah arsiteknya atau pihak siapa yang bisa kita salahkan? Bukan menyalahkan, bukan saling menyalahkan sih, tapi soal bertanggung jawab tuh siapa sebenarnya. Nah, terus tuh gue mendapat suatu kesimpulan yang lumayan oke, yang lumayan menarik gitu. Jadi yang perlu kita ketahui pertama adalah kalau arsitek tuh kerjanya nggak sendiri. Kita tuh kerjanya secara kooperatif dengan berbagai macam expert. Jadi kita nggak cuma kerja sebagai arsitek, tapi kita kerja juga untuk mengawasi berbagai macam expert yang bekerja bersama-sama dengan kita untuk membuat suatu bangunan. Pada umumnya tuh expert tuh ada 3 atau 4 yang kita sering bekerja sama. Ada struktur, ada MEP, interior, dan juga kontraktor. Nah, expert-expert ini itu punya tanggung jawabnya masing-masing. Tentu aja sesuai dengan expertise mereka. Struktur soal struktur, MEP soal mechanical electrical plumbing, interior soal interior, dan kontraktor untuk pelaksanaannya. Nah, ketika ada satu kasus, ketika satu bangunan itu terjadi masalah, roboh, ambruk, ataupun ada problem segala macam, itu tuh kita harus melakukan yang pertama tuh lihat masalahnya dari mana. Udah pasti lah ya, lo mau bertanggung jawab masalah itu dari mana awalnya. Dan yang paling umum bertanggung jawab tuh udah pasti kena di semua aspek tuh arsiteknya. Kemudian yang paling sering itu adalah struktur, dan ketiga adalah kontraktor. Ketiga bidang ini tuh yang paling sering melakukan error ketika bangunan itu mengalami problem. Nah, contoh kalau bangunannya ambruk, benar-benar ambruk, kita tuh pertama harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Pertama, apakah arsiteknya itu menggunakan struktur atau enggak, jasa konsultan struktur atau enggak. Yang kedua, apakah memang pembangunan itu udah sesuai SOP atau enggak. Yang ketiga itu adalah lebih ke spesifikasi. Apakah spesifikasinya itu udah sesuai atau belum. Nah, dari ketiga ini, lu bisa melakukan penyelidikan. Mungkin lu cari expert juga yang bisa melakukan penyelidikan soal bangunan. Dan ketika lu udah ketemu expertnya, dikasih kira-kira data penyelidikannya seperti apa, lu bisa tahu siapa yang salah di sini. Jadi, arsitek tuh sebenarnya punya satu tugas juga, yaitu supervisi saat pelaksanaan pembangunan. Jadi tuh lu nggak bisa habis kasih gambar dan selesai gitu tugas lu. Lu harus memastikan tuh bangunan itu dibangun sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan gitu. Jadi nggak asal-asalan. Nah, tahap yang pertama kita akan lihat adalah apakah dia mau melakukan konsultasi dengan konsultan struktur atau enggak. Nah, konsultan struktur ini yang mengawasi dan melakukan approval ataupun mempropose satu proposal baru soal keterbangunan dari satu bangunan. Contoh kayak gini. Jadi kita bikin arsitek tuh suka banget kan bikin bentang-bentang aneh gitu. Contohnya bentang 5 meter tanpa kolom gitu. Wah, keren banget, cantilever 5 meter tanpa kolom gitu kan. Jadi kadang-kadang tuh arsitek suka hal-hal kayak gitu, tapi itu tuh perlu untuk engineering yang lumayan oke gitu, apalagi itu beton gitu. Kalau lu pakai baja mungkin masih possible, tapi kalau lu pakai beton ataupun hal-hal kayak gitu yang agak-agak ribet banget gitu loh pokoknya. Nah, yang perlu lakukan adalah apakah dia pakai konsultan struktur, apakah struktur itu nge-proof itu atau tidak gitu. Karena kalau struktur yang benar biasanya kalau dia lihat bentang 5 meter pakai beton, tanpa kolom, tanpa penopang, tanpa kabel, di-approve, wow, keren. Atau mungkin bisa aja sih di-approve tapi tebel gitu, tebel banget untuk plat betonnya, di bentangan plat betonnya gitu. Tapi itu mahal dan gak berguna gitu loh. Nah, jadi di situ tuh lo udah bisa lihat kalau misalnya kanopi itu ambruk, yang salah udah pasti kalau dia pakai struktur ya, udah pasti strukturnya. Konsultan strukturnya yang bermasalah. Tapi ujung-ujungnya arsitek juga yang salah dong dari awal, gara-gara arsitek sudah bikin kayak gitu, masa nggak tahu itu 5 meter impossible gitu. Yang kedua adalah masalah sesuai SOP dan juga masalah soal sesuai spesifikasi atau enggak. Jadi biasanya tuh yang melanggar ini adalah kontraktor. Jadi misalnya arsitek sama struktur udah kasih gambar perencanaan seperti ini, speknya segini, tebal platnya 150, terus kolomnya tuh 130 kali 600 kali 300, itu kan udah ada tuh spesifikasinya. Dan juga ukuran besinya segini, tapi dalam pelaksanaannya tuh bisa aja kontraktor pakai besi 8 padahal itu besi 16, kan mampus. Jadi kadang-kadang ada hal seperti itu juga yang lu perlu supervisi sebagai arsitek.
Oke, jadi dari yang lu udah dengar tadi sebenarnya permasalahannya banyak, butuh penyelidikan dan juga butuh koordinasi dari berbagai macam pihak untuk mengetahui kira-kira kalau ada satu problem di bangunan itu siapa yang bertanggung jawab atas problem tersebut. Nah, dari situ sebenarnya akan balik semuanya kepada arsitek, karena arsitek sebenarnya punya satu tugas yang tertulis juga dalam undang-undang IAI atau peraturan IAI gitu, yaitu adalah arsitek sampai tugasnya mensupervisi pembangunan bangunan. Jadi kita sebagai arsitek tuh bukan cuma ngasih gambar doang, ngasih gambar ke siapapun kontraktornya dan dibangun dan ternyata tidak sesuai spesifikasi dan problem ujung-ujungnya. Tugas kita tuh memastikan apa yang sudah direncanakan itu terbangun sesuai yang direncanakan gitu loh. Dan kita tuh punya tugas itu. Jadi kalau lu semua nih cuma berani ngasih gambar doang, bukan main keberanian Anda. Membiarkan bangunan Anda yang tidak dilihat itu, yang tidak disupervisi itu ditinggali orang gitu kan. Itu susah juga sih. Jadi tugas supervisi arsitek itu penting untuk mengawasi dan memastikan kalau bangunan atau perencanaan soal membangun bangunan itu terlaksana dengan baik, benar, sesuai SOP, sesuai spesifikasi, dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Kalau lu bisa ngelakuin itu, gue rasa sih aman-aman aja ya bangunan lu nggak bakal dapat masalah kayak roboh, ambruk, atau apapun itu. Jadi lu harus benar-benar tahu koordinasinya seperti apa dengan pihak-pihak lain. Oke cuy, jadi itu aja sih kayaknya yang gue mau share soal kalau misalnya ada satu bangunan roboh gitu, siapa yang bertanggung jawab. Dan ternyata nggak ada jawaban pasti ya, tergantung hasil penyelidikannya juga, tapi ujung-ujungnya lu sebagai arsitek yang bertanggung jawab. Dan itulah kenyataan pahit dari dunia kita, and I'll see you in the next video. Bye bye.